Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini dengan pelajaran matematika, di mana hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini berada di bab fungsi. Seperti biasa, perkenalkan, nama saya Ahmad Marjuni. NIM saya 170102040746. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Oke, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan siswa dapat menerapkan fungsi komposisi dalam menyelesaikan masalah. Kita langsung ke materi fungsi komposisi. Pengertiannya, fungsi komposisi bisa juga disebut komposisi fungsi, ya dibolak-balik lah. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, yaitu biasanya umumnya fungsi fx dan gx, hingga menghasilkan fungsi baru. Apa itu fungsi baru? Nah, nanti operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan O. O seperti O, ya, seperti O. Dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Bundaran kan nih bulat. Ini. Bulat. Oke. Nah, tadi fungsi baru yang bisa terbentuk dari fungsi fx dan fungsi gx yaitu f, ini tadi dibaca bundaran g. F bundaran gx sama dengan G dimasukkan ke F. Apa maksudnya ini? Nanti fungsi G dulu baru dimasukkan ke fungsi F. Kemudian G bundaran F, ingat nih tadi bacanya bundaran X, sama dengan F dimasukkan ke G. Jadi fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke mohon maaf ada suara bising sedikit. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Contoh soal, diberikan dua buah fungsi yang masing-masing fungsi fx dan fungsi gx berturut-turut, yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan 2 dikurang x. Tentukanlah A. F bundaran gx dan B. G bundaran fx. Kita langsung ke jawaban A. Tadi sesuai dengan soalnya, yang diketahui adalah fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan 2 dikurang x. Oke, langsung saja dengan soalnya tadi. Pertanyaannya adalah f bundaran gx sama dengan berapa? Maka sesuai dengan rumus tadi, jika kita ingin mencari f bundaran gx, maka yang harus dikerjakan dulu adalah ini, gx. Gx dulu. Ingat ya, nanti yang di sebelah kanan dulu dikerjakan, baru masukkan ke sini. Gx. Oke. Nah, maka gx-nya berapa? 2 dikurang x. Kita masukkan 2 dikurang x. Ini f, kita masukkan dalam kurungnya adalah gx. Gx-nya adalah 2 dikurang x. Lalu gimana caranya supaya kita mencari f bundaran g? Selanjutnya 3 dalam kurung 2 dikurang x ditambah 2. Kok bisa f dalam kurung 2 dikurang x menjadi 3 dalam kurung 2 dikurang x ditambah 2? Nah, sesuai dengan tadi, gx dimasukkan ke fx. Gx-nya berapa nilainya? 2 dikurang x. Sedangkan fx, nih nilai fx-nya adalah 3x ditambah 2. Oke. 2 min x ini adalah tadi gx. Gx-nya. Terus kita tulis fx-nya. Ini anggap tidak ada dulu ya, anggap tidak ada dulu.
3x ditambah 2, dimana ini 2 dikurang x ini adalah x. Nah inilah seperti inilah. Nah ini x, ini x sama ya. Nih 2 dikurang x ini adalah x nya dari 3x ditambah 2. Maka langsung saja 3 dikali 2 6. 3 dikali min x sama dengan min 3x. Ya pintar ditambah 2 kayak ini. Kita hapus dulu. Nah hasilnya 3 dikali 2 3 dikali min x sama dengan 6 dikurang 3x ditambah 2. Maka ini hasilnya. Hasilnya adalah 6 ditambah 2 8 min x. Min 3x tetap. Min 3x ditambah 8. Ini hasilnya. Oke. Selanjutnya ke jawaban B. Diketahuinya sama, lalu soalnya yang beda adalah tadi F bundaran G X sama dengan, maka tadi yang dikerjakan adalah GX dulu. Sedangkan ini G bundaran Fx, dimana Fx-nya dulu yang dikerjakan baru G. Nih, langsung saja kita masukkan G sama seperti tadi. G, Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x ditambah 2. Lalu saja langsung 2 dikurang 3x ditambah 2. Ingat, sama tadi GX-nya berapa? GX-nya adalah 2 negatif X. Maka X ini tadi adalah ini. Ini X-nya. X dari GX. Kan kita mau mencari G bundaran Fx. Maka hasilnya 2 dikurang 3x dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 3. Karena 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya min 3x. Itu adalah jawaban dari jawaban B. Jawab. Oke, sampai sini paham? Kita ke contoh soal 2, dimana contoh soal 2 ini adalah pengembangan dari contoh soal 1. Artinya soalnya naik sedikit ya pada contoh soal pertama tadi. Yaitu soalnya diberikan dua buah fungsi yang masing-masing fx dan gx berturut-turut, yaitu fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan 3x. Tentukanlah a f bundaran g itu 3, G bundaran F itu 2. Nah, tadi soal 1 tadi ininya X dan ini juga X. Sekarang ini jadi 3 dan 2. Maka bagaimana nih jawab yang seperti ini? Oke, kita jawab perlahan. Jawaban yang pertama A. Diketahui sesuai soal tadi Fx itu sama dengan X ditambah 2. Gx itu sama dengan 3X. F bundaran Gx sama dengan F Gx. Ingat ya, sama seperti tadi. F dimana Gx dulu dimasukkan ke Fx-nya. Gx adalah 3x dimasukkan ke sini, akan menjadi 3x ditambah 2. 3x-nya tambah, masukkan sini ya, ingat nih. 3x ditambah 2 sama dengan 3x ditambah 2. Lalu pertanyaannya tadi F bundaran G itu 3. Maka jawabannya sama dengan 3x ditambah 2. Untuk menjawab ini, kita ingat dulu nih konsepnya seperti ini. Ini kan ada tadi 3x, ini ada x ditambah 2. Lalu keluarnya seperti ini. Ini adalah fx. Ini kita misalkan ini 3x, kan di sini 3x dalam kurung nih. 3x sama dengan x tambah 2. Maka x nya ini kita ganti dengan 3x tadi, maka menjadi dalam kurung 3x ditambah 2. Ingat ya, nih ini dimasukkan ke x ini tadi 3x, nih sesuai ini. Maka ini tadi 3, ini 3 ya. 3x ini dapat di mana tadi? Nih sesuai dengan yang kita jawab tadi. Ingat ya, ini 3x tambah 2. 3 dimasukkan ke 3x atau x nya ini nih.
3 ini kita masukkan ke sini, maka menjadi 3 dalam kurung 3 ditambah 2. Ingat, ini tadi 3x, kita masukkan ke sini. X-nya diganti 3x. Ini 3x, X-nya kita ganti dengan 3. Maka jawabannya 3 dikali 3 tambah 2 sama dengan 11. Gimana, paham? Oke, kita ke jawaban B. Diketahuinya sama, G bener F-nya ingat, F dulu yang dimasukkan, X tambah 2, lalu menjadi 3 dalam kurung X ditambah 2. Ingat ya, tadi 3x dimasukkan ke sini, sekarang X tambah 2 dimasukkan ke sini, jadi 3 dalam kurung X ditambah 2, dimana 3 dikali X, 3x, 3 dikali 2, 6, 3x ditambah 6. Lalu tadi G bundaran F2 itu sama dengan 3x ditambah 2. Hanya kita masukkan saja 2-nya ke sini. Sama seperti tadi ya, ingat lagi. 3 dalam kurung nanti 2 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 6, hasilnya 12. Gimana? Paham? Nah, semoga paham ya. Nah, jadi kita kesimpulan pelajaran hari ini. Ini kesimpulan pelajaran pada hari ini atau video kali ini. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari dua fungsi atau lebih. Nah, dengan contoh soal tadi hanya gabungan dari dua fungsi. Nanti mungkin ada yang lebih, bisa jadi fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Demikian itu pelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar selama pandemi di rumah. Terima kasih banyak sudah menikmati dan menonton video ini. Jangan lupa agar selalu semangat dan jaga kesehatan. Nanti kita akan bertemu pada video selanjutnya. Kita nanti akan ke bab trigonometri. Demikian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.